Kelas 7 adalah kata terlarang bagi Gav, dan siapapun yang mengatakan itu, Gav akan langsung membunuhnya dengan kejam. Meskipun Gav telah mencapai level tertinggi dalam menguasai kutukan. Namun, Gav gagal melewati tembok di akhir kelas 6. Gav terlihat sangat marah setelah mendengar dirinya dihina oleh Jamie, dan Gav berniat untuk membuat Jamie berada dalam keputusasaan yang mengerikan seumur hidupnya. Tongkat milik Gav menyala-nyala seperti sebuah api yang amat panas, membentuk sebuah ular yang melilit tabuh Jamie, namun Jamie yang terlilit sihir dari Gav hanya terdiam saja. Tak lama kemudian Jamie memuji Gav, karena Gav telah melampaui dugaannya. Mendengar itu membuat Gav tersenyum kecil yang berujung mulai mengurangi kewaspadaannya. Jamie, yang mengetahui adanya kesempatan, langsung melemparkan gumpalan sihir hitam ke arah Gav. Di sisi lain Gav menyadari bahwa dirinya telah berada di dalam dimensi kegelapan. Bukannya merasa panik, Gav malah merasa amat senang, karena Gav tidak menyangka Jamie akan menyerangnya dengan menggunakan sihir pikiran. Gav bertanya, apakah Jamie tidak memiliki sihir lain untuk menyerang dirinya. Tak membutuhkan waktu yang lama, muncullah sebuah mata besar yang menatap Gav dengan aura intimidasi, dan mata itu tidak lain merupakan sihir lain yang Jamie gunakan untuk menyerang Gav. Gav tertawa saat menyadari adanya sebuah serangan yang tak terlihat, dapat memotong lengannya. Namun di dunia nyata, Gav sedang terkena efek dari sihir pikiran. Jamie tersenyum saat mengetahui Gav yang mengintervensi otaknya sendiri, serta Jamie juga terkejut saat mengetahui kekuatan yang Gav miliki. Namun Jamie menegaskan, kalau semua usaha yang dilakukan oleh Gav sudah terlambat, Jamie merapal sebuah sihir Curse of Dark Spear yang diarah ke Gav. Akan tetapi Gav telah terbebas dari efek sihir pikiran yang mengenainya. Dan entah mengapa sihir yang diarahkan oleh Jamie berbalik arah dan mengenai dirinya sendiri. Jamie yang telah terkena sihirnya sendiri menyadari kalau serangannya berbalik arah karena sihir kutukan pembalik yang Gav rapal. Jamie tak menyangka kalau Gav dapat menggunakan sihir yang tergolong sangat sulit. Gav menghampiri Jamie dan menyuruhnya untuk melihat dirinya sendiri. Tapi Gav juga yakin kalau Jamie pasti dengan mudah keluar dari lubang yang Jamie buat sendiri. Namun Gav tersenyum karena Gav berniat untuk menghancurkan pikiran milik Jamie sepenuhnya. Gav langsung merapal sebuah sihir Aesthetics of Slow yang berefek membuat Jamie memuntahkan cairan darah melalui mulutnya. Gav tersenyum setelah melihat kejadian itu, karena mulai saat ini Jamie akan berada di keabadian dalam sekejap. Serta Gav juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada manusia bila 1 detik dibagi menjadi 1/10 menit, atau 1/100 menit, atau bahkan 1/1000 menit. Segalanya pasti akan menjadi tidak selaras. Manusia akan berada dalam satu momen yang tiada akhir. Walaupun hanya 1 detik, apa manusia bisa bertahan dalam waktu yang dibagi menjadi puluhan ribu? Gav tertawa lebar, karena ini adalah kutukan terakhir yang Gav ciptakan. Dan jika ada ini, Gav yakin tembok kelas sekalipun. Akan tetapi, Jamie yang telah sadar memotong perkataan Gav dengan menanyakan memangnya. Kenapa kalau ada kutukan itu? Gav terkejut setelah mengetahui Jamie yang berusaha untuk menangkap dirinya. Jamie yang berhasil menangkap Gav langsung merapal sihir Explosion yang membuat Gav terpental hingga membuat Gav terluka sangat parah. Namun Jamie tak berhenti hanya di sini, karena Jamie berniat untuk mengeluarkan sihir lagi, serta Jamie berharap Gav akan bertahan dari serangannya ini. Jamie merapal sihir Magic Arrow, Stonebreaker, Stone Bridge, Chain Whiplash, dan Spark Bomb yang berhasil menciptakan sebuah ledakan besar yang dapat membuat Gav terkapar tak berdaya di hadapan Jamie. Gav yang sudah tak berdaya bertanya bagaimana Jamie bisa mematahkan kutukan estetika lambat miliknya. Jamie menjelaskan kalau itu semua berkat sel kekebalan mutlak sempurna yang berasal artefak miliknya. Gav terkejut karena dirinya tidak menyangka bahwa artefak sebagus itu ada di dunia ini. Jamie tersenyum karena dirinya berpikir akan dunia memang tidak masuk akal. Tapi Gav yang sedang sekarat malah memprovokasi Jamie dengan menyebut dirinya sebagai raja dari dunia ini. Jamie yang merasa kesal setelah mendengar itu, menendang Gav dengan sangat kuat, serta Jamie mengeluarkan aura intimidasinya, karena Jamie berpikir bahwa Gav sepertinya ingin mati dengan cepat. Jamie yang menginjak tubuh Gav, merapal sebuah sihir Inversion Door, dan Jamie menjelaskan kalau dirinya akan memangsa Gav untuk mengambil kekuatannya. Sebuah pintu kegelapan terbuka. Jamie mengatakan kalau Gav akan menjadi penjahat yang tidak bisa mati ataupun hidup.
dan muncul sebuah rantai yang mengikat tangan, kaki serta lebar Gav yang membuat Gav panik setelah mendengar kalau Jamie berencana membuat dirinya menjadi budak yang mematuhi perintah dengan setia. Rantai itu menarik roh Gav keluar dari tubuhnya. Gav yang masih tersadar memohon agar Jamie membunuhnya saja. Jamie tidak menanggapi permintaannya. Malahan Jamie memberitahukan kalau mulai sekarang Gav akan memiliki nama baru, yaitu Neblo, yang akan menjadi identitas barumu. Arwah dari berteriak dari balik gerbang kegelapan yang berakhir membuat Bena tersadar, dan Bena dibuat terkejut saat melihat tengkorak di sebelah Jamie. Jamie meminta agar anak buah barunya untuk memperkenalkan dirinya kepada Bena. Atas perintah Jamie, tengkorak itu mengangkat kepalanya dan memperkenalkan dirinya sebagai Neblo, Lich pertama yang Anda ciptakan. Jamie perlahan menoleh ke arah Bena yang berdiri di dekatnya, dan Jamie bertanya bagaimana menurut Bena setelah melihat orang yang membuatnya menjalani kehidupan yang mengerikan selama 10 tahun terakhir. Bena menjawab kalau dirinya tidak tahu, karena pada saat Bena sadar, Gav telah kehilangan segalanya dan menjadi Lich bernama Neblo, seorang bawahan yang tidak hidup ataupun mati. Bena, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tanya Jamie ke Bena. Bena menatap Jamie dengan wajah bingungnya dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa memikirkan hal lain selain meminta Jamie untuk menerimanya sebagai murid. Dari awal sampai sekarang, pikiran Bena tidak berubah. Bena ingin melihat, merasakan, dan belajar lebih banyak dengan selalu berada di samping Jamie. Namun Jamie menolak permintaannya dengan tegas. Jamie menjelaskan kalau dirinya menolak Bena untuk menjadi muridnya karena Bena yang merupakan keturunan dari para Valkyrie. Mereka adalah peri yang pernah ada di masa lalu. Mereka gagah berani, tidak pernah menyerah, dan ras yang terkutuk yang selalu berusaha membuktikan diri sebagai pihak yang benar. Namun mereka telah kalah. Dan Jamie juga memberitahukan kalau Bena adalah keturunan mereka, yang membuat dirinya tidak tahu bagaimana Bena mendapatkan darah mereka, tapi Bena adalah satu-satunya keturunan Valkyrie. Lalu mengapa hal itu membuatmu menolak untuk menerimaku sebagai muridmu? Tanya Bena ke Jamie. Jamie tanpa ragu-ragu langsung mengatakan kalau keturunan Valkyrie tidak memiliki kemampuan sihir. Mendengar itu membuat Bena frustasi karena dirinya tidak memiliki bakat dalam sihir. Namun keesokan harinya, Jamie dan keluarganya melanjutkan perjalanannya menuju Upton. Terlihat Sarah dan Anna yang tampak sangat gembira saat mengetahui ada seekor tupai berwarna merah muda yang berada di dalam kereta kuda, dan tupai itu tidak lain adalah Bena. Bena yang merasa dirinya akan menjadi mainan, menggunakan kemampuan telepatinya untuk memanggilnya Jamie. Akan tetapi Bena sudah terlambat karena dirinya telah menjadi mainan bagi Sarah dan Anna. Namun Jamie yang melihat Bena hanya diam, tak menyelamatkan Bena. Malahan Jamie di sini meminta Bena untuk menganggap dirinya beruntung karena Bena bisa memakai kemampuan perubahan. Kalau tidak, Jamie pasti akan meninggalkannya begitu saja. Bena yang mendengar itu menjadi frustasi dan berusaha untuk meminta pertolongan kepada Jamie sekali lagi. Tapi Jamie malah mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan cuaca pada hari ini. Kereta mereka akhirnya tiba di J. Upton, bahkan tidak berhenti untuk pemeriksaan keamanan. Ketika mereka melihat lambang keluarga Welton, para prajurit membuka gerbang tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Dan kereta itu akhirnya tiba di depan rumah besar. Pintunya terbuka dan kepala pelayan membimbing mereka masuk, di mana ada seorang lelaki tua berdiri. Lelaki tua itu berwajah angkuh dan bahunya tegak, tetapi rambutnya beruban dan kulitnya keriput. Seorang pria yang berbeda dari yang dikenalnya. Si tua Markis Bell menatap puternya dengan wajah penuh kasih sayang dan memanggilnya. Sears adalah nama umum untuk nama-nama yang diberikan kepada orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Di sisi lain, Sears yang mendengar panggilan ayahnya langsung berlari ke pelukan ayahnya tanpa menoleh ke belakang. Sears dipeluknya dengan sangat hangat. Sears menangis karena memiliki rasa bersalah yang telah terkumpul selama 7 tahun terakhir. Sears meminta maaf kepada ayahnya karena putri yang paling mengerikan telah lahir dan melupakan orang tuanya selama ini. Sears terus meminta maaf kepada ayahnya. Sang ayah dengan lembut menepuk punggung putrinya dan menerima permintaan maaf putrinya. Karena kau akhirnya sampai di sini sekarang, dan itulah yang terpenting bagi ayahmu ini. Sears merasa dirinya ingin terjatuh ke tanah atas pengampunan ayahnya, seolah ingin menunjukkan berakhirnya perpisahan yang panjang. Mereka berpelukan dalam diam tanpa memperdulikan tatapan orang lain. Semua orang terdiam melihat putri dan ayahnya yang dipertemukan kembali setelah 7 tahun. Jamje berpikir sambil melihat ibunya yang menangis. Apa itu cinta?
Sudah lama sekali Jamie tak mengalaminya, hingga Jamie bahkan tidak dapat mengingatnya. Sejak saat Jamie bereinkarnasi, Sears telah menghujaninya dengan cinta. Namun Jamie tidak merasakan apapun selain kehangatan dan ketidaknyamanan, itu karena Diablo Volfyr ialah menyerah dalam segala hal demi balas dendam. Namun ketika Ricky melemparkan dirinya untuk menyelamatkannya, emosi lain selain kemarahan mulai muncul. Jamie tidak tahu apa itu. Tetapi dia tahu itu adalah salah satu yang pernah ditinggalkannya di masa lalu. Hal itu muncul kembali saat Mayat Ray menitikan air mata untuk mendiang kekasihnya. Namun Jamie tidak bisa bersimpati dengan Sears melihat ibunya menangis di pelukan sang sayah yang ditemuinya setelah 7 tahun. Anehnya membuat Jamie merasakan sakit di hatinya. Tidak ada cara baginya untuk mengenalinya karena Jamie tidak dapat mengingat cinta. Tetapi Jamie dapat merasakan ketidaknyamanan dan ketidaksenangan itu. Namun, Jamie tidak menunjukkannya pada Sears. Apakah hanya 7 tahun yang dibutuhkan untuk mengubah hakikatnya? Jamie menyangkalnya karena selama ribuan tahun Jamie hidup, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika dia melupakannya. Jangan menangis puterku, semuanya akan baik-baik saja. Sungguh aku benar-benar minta maaf ayah. Jamie merasa dirinya tidak membutuhkan emosi dan tujuannya juga tidak berubah. Semangat yang lahir dari pengorbanan dan pengkhianatan. Oleh karena itu, Jamie harus menjalani semuanya dalam keadaan kosong dan tanpa emosi. Akan tetapi pada akhirnya, Diablo Volfyr yang meninggalkan segalanya dan menjadi sendirian tidak dapat mengalahkan 12 dewa. Berakhir membuat dirinya bertanya-tanya, mengapa ia bereinkarnasi? Apakah ini kesempatan keduanya? Jamie tidak yakin, karena ia terus memikirkannya. Tetapi tidak pernah menemukan jawabannya. Jamie memandangi Marquis dan ibunya. Namun Jamie dibantu terkejut saat Sarah menangis dengan sangat keras. Sarah menangis sambil berpegang pada pinggang Sears. Setelah reuni singkat itu berakhir, Sears menepuk kepala Sarah dengan lembut dan berjanji ke Sarah, dirinya tidak akan menangis lagi. Marquis Bell kemudian memandang Jamie yang sedang menonton dari belakang dan berkata, "Kau pasti Jamie." Jamie menatap Marquis dan membungkuk. Jamie bergumam, orang tua ini adalah kepala keluarga besar Bell. Tidak seperti sang ayah yang menghibur putrinya, Marquis tampak seperti pemimpin yang karismatik. Marquis menekuk lututnya sedikit dan menatap tajam ke arah Jamie dan berkata, "Kalau diriku ingin bertemu denganmu," Jamie pun mengatakan hal yang sama. Marquis Bell merasa senang setelah mengetahui bahwa Jamie tampaknya menyukai dirinya. Jamie menjelaskan kalau Marquis adalah ayah ibunya dan tidak ada alasan untuk tidak menyukainya. Marquis tidak pernah menyangka akan mendengar hal itu dari seorang anak berusia 7 tahun. Berakhir membuat Marquis Bell tertawa terbahak-bahak. Lalu Marquis Bell merentangkan tangannya perlahan-lahan, yang membuat Jamie hampir mengerutkan kening. Karena Jamie tahu apa artinya itu, namun Jamie membiarkan kakeknya untuk memeluknya. "Jamie benar-benar hebat," ucap sang Marquis yang sedang berbicara dengan Sears di ruangan terpisah. Meskipun Marquis penyihir kelas 4, Marquis bisa melihat kekuatan hebat yang dimiliki Jamie. Marquis meletakkan cangkir tehnya dan melanjutkan perkataannya. Marquis telah hidup selama lebih dari 70 tahun, tetapi belum pernah melihat bakat seperti itu. Elder Siegfried adalah pesulap hebat, tetapi bahkan dia tidak dapat dibandingkan dengan Jamie. Di sisi lain, Sears menyadari bakat Jamie meskipun tidak pernah menunjukkannya. Marquis memberitahukan bahwa sebentar lagi, seluruh dunia akan berpusat pada Jamie. "Kau mengerti maksudnya kan, Sears?" Sears tertawa getir mendengar kata-kata ayahnya. Karena Sears dan Argeno sudah mengetahui itu semua, yang membuat Marquis Bell penasaran apa yang dipersiapkan Count untuk masa depan Jamie. Sears menjelaskan kalau sampai saat ini belum ada yang diputuskan. Faktanya, pendapat Jamie adalah yang terpenting bagi Sears dan Argeno. Marquis Bell mengatakan kalau itu kedengarannya terlalu ceroboh, karena Jamie sedang dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini, dan sulit bagi seseorang yang dianugerahi bakat luar biasa seperti itu untuk bisa bebas. Dan untuk saat ini, Marquis Bell dan Count Welton mungkin cukup kuat untuk menghalangi mereka. Tetapi ketika berita itu menyebar ke seluruh dunia, maka mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya lagi. Sears tahu tentang kalung yang diberikan ayahnya kepada Jamie. Namun hanya Marquis Bell saja yang tahu kekuatan macam apa yang dikandungnya. Tetapi Sears juga punya gambaran kasarnya, karena kalung itu merupakan salah satu peninggalan dari ibunya Sears. Dan itu membuat Sears menjadi sedikit tenang saat mengetahui ibunya akan melindungi anaknya. Sebaliknya, Marquis merasa khawatir dengan Count Welton.
karena wilayah mereka telah bermusuhan dengan gereja Zenith. Sears menjelaskan, kalau mereka tidak bisa membiarkan Zenith tinggal, mereka adalah monster yang menyamar sebagai pendeta. Marky memberitahukan bagaimana gereja Zenith telah berkembang, namun gereja itu berdiri kokoh di kota. Karena sangat besar, tidak peduli seberapa hebat keluarga Bell, Zenith memiliki reputasi yang jauh lebih besar, dan gereja Zenith sedang mencoba menghapus keberadaan Pyro. Marquis mengetahui hal itu karena dia adalah salah satu orang paling berpengaruh di kerajaan. Marquis berusaha menyelamatkan Pyro karena gereja mereka adalah denominasi yang terkait dengan keluarga Bell. Jika gereja Pyro menghilang, keluarga Bell juga akan kehilangan salah satu senjatanya. Namun, di sisi lain, saat kembali ke kamar, Jamie mendapati Bena tidur tengkurap dan meneteskan air liur. Jamie menunduk lalu mengangkat telapak tangannya dan menampar Bena. Bena yang tadinya tertidur lelap, memegang keningnya dan melompat berdiri. Bena lalu melihat orang yang menamparnya dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jamie sudah menyuruh Bena untuk tidak berubah menjadi manusia. Bena menegaskan, kalau diri sangat frustasi saat dalam bentuk itu. Jamie bertanya, bagaimana jika kamu tertangkap Bena? Dan Jamie menegaskan kalau nanti Bena tertangkap mau itu dilempar ke tebing, dibakar hidup-hidup. Jamie tidak akan menyelamatkannya. Sebelum pergi, Jamie mengatakan pada Bena untuk tidak berubah kembali ke bentuk manusia. Bahkan saat tidak ada orang di sekitarnya, Jamie memintanya untuk tetap tinggal sebagai tupai. Karena jika seseorang masuk secara tiba-tiba, situasinya akan kacau dan sulit dijelaskan. Mendengar peringatan rasional Jamie, Bena menelan ludah dengan wajah ketakutan. Bena akhirnya berubah kembali menjadi tupai tanpa mengeluh. Jamie mendesah dan duduk di tempat tidur. Dia mengeluarkan kalung yang diterimanya dari kakeknya. Bena yang naik ke bahu Jamie bertanya, namun pertanyaannya tidak dijawab. Bena tampak frustasi, jadi dia berteriak tepat di telinga Jamie. Namun Bena terpental di tempat tidur sambil menahan tangis. Bena meminta agar Jamie tidak memukul kepalanya lagi. Jamie kesal saat mendengar teriakan Bena di dekat telinganya. Jamie menunjukkan kalung itu pada Bena. Bena terkejut saat Jamie melihat kalung itu. Jamie penasaran tentang ini karena Jamie yakin kalung ini adalah artefak. Tetapi Jamie tidak yakin apa kemampuannya. Jamie telah melihat kalung ini dari berbagai sudut pandang, tetapi Jamie tidak dapat menemukan apapun. Marquis berkata bahwa suatu hari nanti kalung ini akan sangat membantu. Namun Jamie merasa sejumlah energi yang membuat tubuhnya menjadi kaki. Tanpa berpikir dia kali, Jamie bangkit dan mulai berlari menuju tempat di mana Jamie merasakan energi itu. Jamie merasakan energi besar itu berasal dari tempat ibunya berada. Jamie memutuskan untuk lebih cepat dari sekarang, bahkan lebih cepat lagi untuk menjangkau mereka. Jamie muncul dari udara dan mendapati pintu setengah terbuka. Hal pertama yang Jamie lihat adalah pria besar dengan sebuah pedang besar di belakangnya. Kehadiran yang luar biasa terasa tepat di depannya. Pria itu adalah lawan yang tidak dapat dikalahkan di level Jamie saat ini. Tidak peduli apapun yang dilakukan Jamie, Jamie tidak akan mampu mengalahkan pria ini. Namun pada saat ini, yang ada dipikirkan Jamie hanyalah Sears. Dan untuk memberikan waktu agar ibunya besar keluar, Jamie mulai merapal sihir yang menciptakan sebuah petir di tangannya. Pria raksasa itu berbalik. Cahaya itu membuat seluruh ruangan menjadi putih, dan bahkan raksasa itu pun tidak dapat terlihat. Apakah itu berhasil, tanya Jamie, karena kekuatan Eraser Bolt yang diciptakan dari gabungan dua sihir kelas 5, bahkan bisa mencapai kelas 6 juga, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Mustahil untuk menghentikan sihir itu. Namun Jamie kembali mengerutkan keningnya saat melihat cahaya yang mulai meredup. Dan yang bisa dilihat Jamie hanyalah telapak tangan raksasa yang terentang. Dan dengan satu tangan, pria itu berhasil menangkap Jamie dan memberikan sebuah tinjuan kepada Jamie. Jamie yang tertangkap berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman tangan pria besar ini. Bahkan jika Jamie bertarung menggunakan sihir hitam, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Namun Jamie kemudian mendapati wajah yang dikenalnya sedang menatapnya dengan mata terkejut. Ibu dan kakeknya sangat terkejut setelah melihat apa yang dilakukan oleh Jamie kepada pria besar ini. Sisi lain, Marquis Bell tak hentinya memuji Jamie seolah-olah dia benar-benar mengaguminya. Sungguh tak masuk akal bagi seorang anak berusia 7 tahun untuk mengucapkan mantra sihir satu demi satu. Masa depan keluarga Bell dijamin memiliki masa depan yang cerah. Jika memiliki penerus hebat seperti Jamie menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Namun Jamie berniat menghindari tatapan Sears yang sedang menatapnya.
Sears memarahi Jamie karena dirinya tidak merasa telah mengajarkan anaknya melakukan hal seperti itu kepada orang yang lebih tua. Beryl yang sedari tadi diam mulai membuka mulutnya dan meminta Sears untuk tidak memarahi Jamie karena dirinya lah yang telah menciptakan situasi ini. Sears mengerutkan kening dan menatap Beryl, seolah-olah sedang bertanya-tanya maksud dari perkataan yang didengarnya. Beryl mendengar tentang bakat pewaris Welton, jadi Beryl sedang menguji Jamie. Mendengar pernyataan itu membuat mereka bertiga menatap Beryl, menunggu Beryl melanjutkan penjelasannya, dan untuk identitas asli dari pria besar ini adalah Beryl Onyx, salah satu seorang swordmaster yang memiliki kemampuan pedang badai.